Yusuf Kakeka Mengenai sopir raja Dogat Yangani Ajar kami Mola Masa Pinang Beda Sula Mengenai dia kami Sia Beda Sika Amin Mai Tamase Pere kami mereka Pere kami sebelah lain Baik Pepa Aku juga tak ingin menjadi matahari, hanya siang bisa menyinari bumi. Penggalan puisi karya Stefani Sorirai, siswa kelas 8. Hadirin semua yang sama kami muliakan. Untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, mari kita semua diajak untuk berdiri bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Clotilde Jau. Menanam literasi, memanen apresiasi, pesan rindu dari pantai selatan. Kita tepuk tangan dulu. Berjalannya acara kita pada pagi hari ini tentu tidak lepas dari perjuangan panitia yang sudah bekerja. Maka kesempatan pertama saya berikan kepada Ketua Panitia untuk Selamat pagi untuk kita semua. Salam literasi, ayo membaca. Salam literasi, ayo menulis. Dan hari ini kami sudah membuktikan bahwa kami sudah menulis dan juga otomatis sebelumnya kami sudah membaca. Saya mengucapkan selamat datang untuk kita semua. Pertama-tama izinkan saya mengulas sedikit tentang proses yang terjadi sampai dengan launching buku hari ini. Awalnya kami membuat kegiatan workshop pada tanggal 7 sampai 9 Februari 2020 bersama tim Cakrawala NTT. Tadi dalam kegiatan workshop kemarin kami langsung menghasilkan 7 mading yang langsung ditampilkan pada saat akhir dari kegiatan workshop kami. 49 puisi yang tertulis dalam buku antologi puisi siswa-siswi SMP SMA Alvarez Paga dalam judulnya Pesan Rindu dari Pantai Selatan. Buku guru yang berisi artikel ilmiah sebanyak 26 yang dihasilkan oleh guru-guru SMP dan SMA Alvarez Paga yang berjudul Menanam Literasi, Memanen Apresiasi. Dalam buku kami yang kita akan lihat sebentar, itu kami menawarkan berbagai solusi dalam bentuk metode dan media pembelajaran yang sudah kami coba dan kami anggap itu bagus untuk diterapkan di kelas nanti. Buku tetap menjadi sarana terbaik karena kita
bisa membaca tulisan orang lain secara utuh, meskipun halamannya cukup banyak, dan juga buku bisa kita bawa kemana-mana tanpa harus kita takut tidak ada sinyal atau baterainya habis. Harapan kami, kita semua bisa mendukung karya-karya kami dengan membaca buku-buku kami. Kalau membaca pasti otomatis Bapak Ibu sebentar membeli buku-buku kami. Puisi berarti mengolah tuliskan dendam, beku, resah, sedih, dan sejumlah rasa lainnya. Ini saya kutip dari sebaris kalimat kepunyaan Romo Karol. Selanjutnya kami beri kesempatan seluas-luasnya untuk Romo Karol selaku pemimpin Ketua Yayasan untuk menyampaikan sambutannya. Literasi dalam bahasa Latin disebut dengan literatus, yang berarti orang yang belajar. Secara garis besar, literasi sendiri ialah istilah umum yang merujuk pada kemampuan dan keterampilan seseorang dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, juga memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-hari. UNESCO memberikan pengertian literasi yakni sebagai seperangkat keterampilan yang nyata, khususnya keterampilan kognitif seseorang dalam membaca dan menulis yang dipengaruhi oleh kompetensi di bidang akademik, konteks nasional, institusi, nilai-nilai budaya, dan pengalaman. Karena itu, baik secara etimologis maupun definisi UNESCO tentang literasi sama-sama menekankan aspek belajar. Belajar itu sendiri menurut pakar psikologi belajar yaitu Thorndike adalah perubahan perilaku. Dengan demikian, baiklah kita mesti mengerti bahwa literasi adalah suatu proses belajar, dan orang baru dikatakan belajar jika melalui membaca dan menulis wawasannya menjadi bertambah luas dan mendalam, dan karena itu terjadilah perubahan cara berpikir dan cara bertindak. Karena itu perubahan diri dan bagaimana seseorang memandang dunia dan bagaimana menilai dunia serta bagaimana bersikap yang benar hanya terjadi di dalam dan melalui belajar. René Descartes, seorang filsuf eksistensial, mengatakan demikian: cogito ergo sum, saya berpikir maka saya ada. Menegaskan ciri utama dari manusia yang dibedakan dari makhluk yang lain adalah berpikir. Dengan berpikir, maka manusia akan memberi aksentuasi pembeda dirinya sendiri dengan makhluk yang lain. Dengan berpikir terus-menerus, maka dia mengafirmasi tentang makna dan tujuan hidupnya sendiri. Sesungguhnya kualitas hidup manusia akan tercipta jika dalam berpikir manusia belajar untuk tahu, belajar untuk dapat melakukan, dan belajar untuk dapat hidup bersama dengan orang lain. Hal ini harus diamini karena tutur yang bijak, laku yang terampil, dan perengai yang sosial didapat dari berpikir dan berpikir terus. Lebih lanjut, kita mesti tahu apa yang dikatakan oleh Abraham Maslow. Abraham Maslow, seorang psikolog humanistik, menegaskan bahwa tingkat kebutuhan dan kepuasan manusia yang tidak memiliki nilai yang sebanding dengan kebutuhan akan material adalah aktualisasi diri. Antara Descartes dan Maslow terdapat kesepahaman bahwa berpikir adalah sebuah aktivitas manusiawi. Proses berpikir dan mengekspresikan pikiran demi untuk kualitas hidup merupakan sebuah kebutuhan yang tidak sebanding dengan kebutuhan akan makan minum. Ada sebuah adagium: belajar dan belajar akan memelihara dan menambah usia, sedangkan makan dan minum yang tiada henti akan mengurangi usia. Menurut pengalaman,
adagium ini sangatlah benar. Jika kita mengamini pernyataan-pernyataan saya tadi, maka mulailah dari sekarang untuk selalu dan tetap bertanya kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Yang pertama, nanti Anda mau membaca buku apa pada saat kosong, atau istilah Latinnya pada saat ad libitum? Pertanyaan yang kedua, apa yang Anda baca ketika Anda sedang duduk menunggu di meja piket? Apakah yang Anda baca waktu Anda menunggu pelanggan membeli barang dagangan di koperasi? Apakah yang Anda baca waktu Anda sedang antri? Apakah yang Anda baca saat menunggu di terminal keberangkatan? Apakah yang Anda baca selama dalam perjalanan? Dan berapa jam sehari Anda gunakan untuk membaca? Bill Gates, pendiri Microsoft, menerapkan aturan 5 jam. 5 jam sehari untuk membaca. Bahkan kalau dihitung-hitung, sebetulnya Gates menghabiskan waktu lebih banyak dari aturan itu. Dalam setahun, Gates bisa membaca 50 buku, atau setidaknya 1 buku sehari. Buku-buku favoritnya adalah non-fiksi, yaitu tentang kesehatan masyarakat, penyakit, teknik, bisnis, dan sains. Namun Gates juga senang membaca novel untuk bersantai. Namun novel-novel yang dipilihnya pun adalah yang memberikannya lebih banyak ketertarikan untuk belajar mengenal dunia yang dia tempati. Pendiri Republik Indonesia Soekarno, saat menghabiskan masa tahannya di penjara di Bandung, Soekarno mendapat stok bahan bacaannya dari buku-buku yang diselundupkan istri pertamanya, Inggit Garnasi. Buku-buku itu Inggit sembunyikan di balik stagennya. Disembunyikan di stagennya. Bayangkan sekolah-sekolah kita ini sudah memiliki fasilitas perpustakaan dan sudah memiliki ribuan buku yang layak untuk dibaca. Soekarno pada saat pembuangan mendapatkan stok buku karena istrinya menyembunyikan buku itu di stagennya. Buku-buku itu Inggit sembunyikan di balik stagennya. Dari buku-buku itu pula lahir buah pemikiran Bung Karno untuk membuat pledoi Indonesia menggugat. Provisiat kepada komunitas SMPK SMAK Alvarez, Anda luar biasa. Anda sudah memulai memaknai apa artinya belajar. Belajarlah terus supaya dunia Anda dan dunia kita berubah. Terima kasih kepada komunitas SMPK SMAK Alvarez karena Anda sudah memulai mengamini apa yang artinya cogito ergo sum dan telah mengaktualisasikan lembaga ini menjadi lembaga yang tidak hanya mencari makan untuk hidup, tetapi sudah mulai membaca untuk hidup. Terima kasih kepada formator media Cakrawala yang dengan setia membimbing saudara-saudari kami di sekolah SMPK SMAK Alvarez. Terima kasih khusus untuk kehadiran Bapak Kepala Dinas PKO Kabupaten Sika, Bapak Camat, dan semua kita yang hari ini menghadiri undangan panitia. Terima kasih, Tuhan memberkati. 20 years from now, you will be more disappointed by the things that you didn't do today. 20 tahun yang akan datang, kita tentu akan lebih kecewa jika kita tidak melakukan sesuatu pada hari ini. Selanjutnya, kita dengarkan sambutan dari Bapak Camat Pagar.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Pak Kadis PKO, Romo Yayasan, Romo Kepala SMP dan SMA Alvarez, Media Pendidikan Cakrawala, Kepala Sekolah, para Kepala Desa yang hadir, guru, pengawas SMP Pak Alvarez. Jadi beliau tadi saya bilang ini, saya datang di sini di rumah saya karena namanya sama ya, Pak Alvarez. Anak-anak sekalian, maaf, panitia yang mengundang, yang melaksanakan kegiatan ini, singkatnya semua yang hadir, suster, maaf, pastor paroki, ada yang terlewat ini. Singkatnya semua yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan atas rahmat penyertaannya. Kita bisa hadir di sini mengikuti kegiatan launching buku sekolah, menanam literasi, memanen apresiasi, dan pesan rindu dari Pantai Selatan. Saya merasa bangga sekali di sekolah ini mengawali sesuatu dengan karya yang luar biasa. Untuk itu pada kesempatan ini saya menyampaikan profesiat kepada SMPK dan SMA Alvarez, khususnya untuk para guru dan peserta didik yang telah menghasilkan karya yang luar biasa dalam pendampingan tim Media Pendidikan Cakrawala. Sekali lagi profesiat untuk ini. Ini kebanggaan tidak hanya untuk sekolah, tapi menjadi kebanggaan kita semua. Menjadi kebanggaan kita semua. Memang saya baru 1,5 tahun di sini, tapi selama ini saya selalu mengikuti perkembangan sekolah Alvarez ini. Banyak prestasi yang sudah diukir dari sekolah ini, baik SMP maupun SMA, baik itu di bidang akademik maupun non-akademik. Saya masih ingat Romo Ovan waktu serah terima kepala sekolah pun saya sempat menyampaikan ini, karena bagi saya ini suatu kebanggaan di wilayah yang paling selatan di kecamatan, tapi hal yang terkait dengan pendidikan itu menjadi prioritas untuk kita di sini, dan itu kita bisa tunjukkan dengan prestasi-prestasi yang sudah kita hasilkan selama ini. Dan saya masih ingat waktu saya masih di kabupaten, kalau setiap ini saya selalu ungkap, kalau setiap karnaval 17 Agustus itu kami di kantor itu selalu tunggu pasukan Alvarez, karena saya yakin pasti nyentrik, pasti ada tampil yang luar biasa, yang beda. Jadi kalau lihat orang, maaf Pak Kadis, kalau lihat orang kabupaten kota yang tampil nyentrik, bagi saya biasa gitu. Tapi kalau yang dari kampung terus tampil nyentrik di kota, itu menurut saya luar biasa gitu. Jadi kami teman-teman tiap kali kalau karnaval selalu tunggu Alvarez. Nanti kami foto rame-rame gitu dengan anak-anak dari karena sebagai orang Paga saya bangga sekali gitu. Kamu somong-somong dari foto dan kamu orang dari Paga itu. Nah, jadi ya, jadi itu sampai kapanpun saya tidak pernah lupa itu, dan fotonya masih saya simpan sampai sekarang. Itu kebanggaan. Dan ini yang mau disampaikan adalah ini pesan rindu dari Pantai Selatan. Jadi kalau kami setiap 17 menyampaikan rindu kami untuk tunggu teman-teman dari Alvarez untuk tampil. Saya juga pada kesempatan ini ingin menyampaikan terima kasih kepada Romo Kepala Sekolah SMP, SMA yang sudah mendukung saya di acara 17 kemarin. Mungkin di apel kemarin saya menyampaikan secara umum, hari ini saya harus sampaikan terima kasih
luar biasa, anak-anak kita menjadi pengibar, dan luar biasa lagi saudara-saudara saya, Bapak dan Ibu guru sudah menyumbangkan suara emas menjadi paduan suara di acara 17 kemarin. Saya merasa bangga bahwa kita melaksanakan kegiatan, dan waktu itu Romo telepon saya, Bapak Camat, ini anak sekolah mungkin tidak bisa, tapi kali ini saya minta guru-guru yang menjadi paduan suara sebelah itu lebih baik Romo. Tidak apa-apa nanti guru-guru yang ini, dan ternyata luar biasa. Mereka tampil luar biasa di acara 17. Sekali lagi terima kasih. Bapak Ibu sekalian, tadi tentang literasi mungkin Romo Ketua Yayasan sudah menjelaskan panjang lebar, dan ini sebenarnya menjadi hari ini sebenarnya wujud nyata dari kegiatan literasi itu sendiri, dan kita sangat memahami. Namun kita pun harus menyadari bahwa literasi yang kita bicarakan itu tidak mudah untuk kita laksanakan. Tidak mudah untuk kita laksanakan. Tadi di depan gerbang saya bilang gini, ini kalau untuk minat baca saja, waduh, setengah mati. Terus Romo sampaikan, Bapak Camat, kalau yang siswi-siswi biasanya lebih rajin daripada yang siswa gitu. Romo nah, kalau yang siswa biasanya agak sulit. Belum lagi kalau saya lihat anak sekolah yang pergi sekolah hanya buku 1 lembar, terus buku ini lipat masuk kantong sebelum kapan bacanya gitu. Gitu. Ya. Tapi tidak untuk di sini. Ini bukan saya lihat di sini, lihatnya di tempat lain. Kalau di sini tidak, sini saya lihat semua sibuk bawa dengan buku, tas, pagi, siang, sore, semua aduh. Ada yang tertawa dari belakang, saya juga kaget. Tidak di sini, di tempat lain. Ya, jadi memang mudah untuk kita ini, tapi sulit untuk dilaksanakan. Dan itu kita sudah, dan kita bersyukur bahwa hari ini kita sudah memulai itu di SMP dan SMA K. Alvarez Paga. Tadi di pengantar panitia kayaknya. Kalau sudah menulis berarti sudah membaca ya. Jadi hari ini sebenarnya wujudnya sudah kelihatan, kita sudah menulis berarti kita sudah membaca. Berarti wujud nyata dari literasi itu kita sudah laksanakan. Nah, saya juga berharap bahwa semangat ini menjadi semangat untuk kita semua, dan kita bisa kembangkan ini menjadi budaya literasi. Kita kembangkan ini di kecamatan ini. Mungkin ini yang awal kita mulai, tapi hari ini saya lihat ada beberapa kepala sekolah juga hadir, ada kepala desa juga hadir. Mungkin ini bisa bisa berkembang ke sekolah-sekolah lain, bisa juga berkembang ke desa, karena memang untuk desa sendiri, Bapak Desa, di dalam Permendes 11 2019 tentang pedoman prioritas penggunaan dana desa. Saya mau ngomong ini, saya agak khawatir dengan Pak Kadis PKO karena ini senior. Kalau masih ini senior camat gitu, Pak Kadis, saya takut saya ngomong salah. Permendes 11 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa itu memang dia mengamanatkan tentang pendampingan untuk anak itu termasuk perpustakaan sekolah. Sehingga kalau kita ingin literasi ini bisa berjalan tidak hanya di lingkungan sekolah, mungkin di tingkat masyarakat melalui desa ini juga harus sudah mulai kita kembangkan. Ya, kadang-kadang kita hanya berpikir bahwa yang fisik saja yang lebih bermanfaat, padahal yang non fisik ini manfaatnya tidak sekarang gitu, tapi bermanfaat untuk waktu-waktu yang akan datang. Tadi ada bahasa, saya lupa tadi. Membaca adalah apa tadi, saya lupa. Saya lupa tadi. Membaca adalah saya lupa, maaf. Jadi seperti itu. Jadi tidak hanya untuk saat ini. Kadang-kadang kita di desa itu
yang mau ingin yang kelihatan, tapi sebenarnya yang tidak kelihatan ini pun manfaatnya untuk akan datang itu menjadi hal yang luar biasa, sehingga hari ini menjadi sejarah untuk kita, untuk sekolah di Kecamatan Paga juga mungkin bisa kita kembangkan untuk seluruh masyarakat kita melalui desa yang ada. Ini saja mungkin sambutan saya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Jika kita menanam literasi di sini, kita akan memanen apresiasi untuk kita di sini. Jika kita menanam literasi di sini, kita akan memanen apresiasi untuk kita di sini, dan akan menjadi sesuatu yang dirindukan dari pantai selatan. Sekian dan terima kasih Tuan Wakil. Tadi kita sudah mendengar suara dari Bapak Ketua Yayasan dan Bapak Camat Paga. Saya pikir kurang lengkap jika kedua kepala sekolah, tetapi yang mewakili salah satunya berbicara sedikit. Kami rindu mendengar suara. Cara terbaik untuk menanamkan budaya literasi yang kuat pada seseorang adalah dengan menjadikannya sebagai seorang penulis. Dan kita sekalian yang hadir pada saat ini yang saya banggakan dan saya cintai. Tentunya literasi adalah sesuatu yang tidak asing bagi kita ketika kita mendengar kata literasi. Yang sulit adalah perwujudan dari literasi itu sendiri. Kami atas nama Lembaga Pendidikan SMPK dan SMAK Alvarez Baga, Romo Kepala Sekolah, para guru pegawai, dan juga peserta didik sekalian, sangat bersyukur yang pertama-tama kepada Tuhan yang telah berkenan dan juga merestui seluruh kegiatan yang boleh kami rencanakan sebagai suatu program sekolah di tahun yang kemarin dan berkelanjutan hingga hari ini dan seterusnya. Kami berterima kasih kepada media pendidikan Cakrawala NTT yang mungkin dalam koordinasinya terasa biasa saja waktu itu. Saya juga berpikir bahwa akan menjadi seperti ini. Dan ini adalah kehendak Tuhan dan juga kerja sama serta kolaborasi yang terjadi secara baik. Terima kasih kepada media pendidikan Cakrawala NTT, Ketua Media Bapak Gusti yang sebenarnya hadir pada hari ini, tetapi beliau juga menjadi pembicara diminta oleh kementerian untuk pemateri literasi hari ini. Maka beliau mengatakan mungkin tidak bisa hadir. Saudara-saudari yang saya cintai, memang menghasilkan dua buah buku, baik buku guru dan buku siswa, adalah sesuatu yang terbilang perkara yang susah, tapi mudah tapi susah juga. Banyak orang ketika dikatakan menulis, belum menulis, tapi dalam hati sudah tidak bisa. Maka saya mau mengatakan pada hari ini, mungkin kita jangan pernah mulai untuk berhenti, dan jangan pernah berhenti untuk memulai. Saya kira kuncinya ada di situ. Kalau memang kita punya kemauan, maka sama-sama ini menjadi gerakan bersama untuk kita semua untuk membumikan literasi di Indonesia dan juga secara khusus di Kabupaten Sika. Dua buku yang kami hasilkan ini merupakan kerja keras dari berbagai pihak, secara khusus media pendidikan Cakrawala NTT
yang sudah memberikan pendampingan yang luar biasa sejak tanggal 7 sampai dengan tanggal 9. Dan kami juga yakin bahwa Dinas PKO Kabupaten Sika melalui Bapak Pengawas Sekolah yang turut berpartisipasi aktif sejak hari pertama sampai hari ketiga dan hari ini. Terima kasih kepada Bapak Thomas Alvarez. Bapak Thomas selalu mengatakan kalau saya kesini ini saya punya sekolah. Meskipun nama di belakangnya akhir S tapi sekolah punya Z. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru, pegawai, para peserta didik yang sudah ambil bagian berpartisipasi untuk menghasilkan produk yang berharga ini. Tentu ada banyak kekurangan di dalamnya, tapi kita mencoba memberi dari yang kurang untuk sesuatu yang berharga bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain, sehingga karya kita pun meskipun sederhana harus menjadi inspirasi dan berkah bagi semua pembaca. Karena itu, atas nama Lembaga Pendidikan SMPK dan SMAK Alvarez Baga, kami mengucapkan terima kasih kepada kita semua para undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu pada kesempatan ini, yang telah mengambil bagian dalam acara ini, mendukung lembaga pendidikan ini, dan kita semua ingin menuju Indonesia maju dalam gerakan bersama membumikan literasi di tanah air Indonesia ini. Di akhir sambutan ini saya ingin mengatakan bahwa menanam literasi memanen apresiasi. Sebuah apresiasi adalah juga menyiratkan sebuah tantangan. Karena itu, literasi yang sudah dimulai tidak berhenti di sini. Apresiasi tidak hanya saat ini. Maka ini adalah sebuah proyek, sebuah kerja keras kita bersama untuk terus berlangkah, menghasilkan produk-produk yang lebih berharga di edisi-edisi selanjutnya dan juga menjadi sumber kekayaan bagi kita. Ada dua hal menarik menurut saya dari kedua kepala sekolah kami. Romo Ovan dengan dialek Manggarai campur Detu Sokonya dan Romo Pascal dengan dialek Bejawanya. Romo Ovan selalu mengatakan, tulis sudah, kamu tidak tulis nanti ketika kamu mati tidak ada yang ingat kamu. Sementara Romo Pascal pasti akan menyambung, mantap. Itu password. Terima kasih khusus kepada tim Media Cakrawala yang hari ini hanya satu yang datang, tetapi sejatinya pada saat itu mereka berjumlah 4 orang. Ya, tibalah kita di acara inti kita pada hari ini, yaitu launching buku sekolah. Dan pada kesempatan ini saya terlebih dahulu meminta kesediaan yang paling pertama Bapak Kadis PKO Lingkup Kabupaten Sika untuk tampil, kita berdiri bersama di sini. Bapak Camat Paga, Pak Ino Sengkang selaku formator dari Media Pendidikan Cakrawala NTT, kita tepuk tangan yang paling meriah dan panjang. Kita lanjutkan dengan acara penyerahan obor literasi dari formator Media Cakrawala NTT kepada Bapak Kadis PKO Lingkup Kabupaten Sika.
Selanjutnya, satu kali lagi kami minta kesediaan Bapak Kadis PKO Lingkup Kabupaten Sika untuk maju dan berkenan memberikan suara emasnya. Baik, terima kasih. Saya kira dipanggil suruh menyanyi. Kalau tidak pasti naik bukan saya sendiri, pasti Camat Paga yang di depan. Baik, yang saya hormati Pak Camat Paga, kami sama-sama pernah jadi camat. Saya lulus dulu dari camat. Yang saya hormati Formatur Media Pendidikan Cakrawala NTT sebagai penggerak literasi. Yang saya hormati Ketua Yayasan Santa Maria Carmel, Pastor Paroki Salib Suci Mauloo, Romo Kepala Sekolah SMP dan SMA Alvarez, Pak Kabid SMP bersama rekan-rekan kepala seksi, Bapak Pengawas yang saya hormati, Ketua MKKS, Kepala Desa Paga dan Pemu yang hadir. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu Kepala Sekolah, siswa, orang tua, singkatnya hadirin yang sama saya hormati. Sebagai umat Tuhan kita patut mengucapkan syukur hari ini kita berada di SMP SMA Alvarez Paga. Saya baru mau bermimpi bagaimana membangun literasi khususnya di dalam dunia pendidikan di Kabupaten Sika. Ternyata Alvarez Paga sudah lebih dulu membangunkan saya dari mimpi. Beberapa bulan lalu Romo Ovan bertemu saya di kantor, menyampaikan Pak Kadis SMP dan SMA Alvarez Paga telah mulai untuk membangun literasi. Saya bilang kalau begini saya siap dukung Romo dan pasti saya hadir. Komunikasi terus berjalan, tanggal dan waktu disampaikan oleh Romo. Saya siap menyesuaikan kapan diundang kita hadir. Dan disampaikan beberapa hari lalu Romo Van telepon tanggal 26 Pak Kadis, saya siap hadir. Nah, dan sepanjang jalan dari kantor ke Paga ini kurang lebih 6 kali Romo telepon saya, Pak Kadis sudah di mana? Terakhir saya sudah masuk di Paga, Romo. Baik, Bapak Ibu sekalian, di depan kita, di tangan kita sudah ada 2 buku luar biasa hasil karya siswa dan para guru di Alvarez Paga ini. Ya, saya kaget, saya buka ternyata ada tulisan kecil, ada lembar kertas. Ya, ini teknik marketing yang luar biasa. Hanya sekejap sekian puluh eksemplar ludes terjual. Ya, sekiranya masih ada kesempatan, Romo, ini wajib dimiliki oleh seluruh camat, kepala desa, dan juga teman-teman pimpinan perangkat daerah di kabupaten. Dan semua kepala sekolah wajib, Romo. Romo sampaikan, antarkan semua ke kepala sekolah, bilang Pak Kadis suruh beli. Ada uang dana bos. Sampaikan. Jadi ada 343 SMP, Romo, 92 SMP, TK tidak usah. Bapak Ibu sekalian, saya bangga sekali, jujur, apresiasi yang luar biasa. Saya dari tadi berpikir
kalimat apa yang saya harus sampaikan untuk lembaga Alvarez Paga ini. Saya hanya satu punya rencana, Alvarez Paga akan menjadi pilot literasi pendidikan di Kabupaten Sumbawa. Dan ini saya janji, Romo, saya kembali akan sampaikan langsung ke Pak Bupati. Literasi, sebagaimana sudah disampaikan Romo, Ketua Yayasan, kemampuan seseorang untuk menulis dan membaca. Dan ini sekiranya harus dimiliki oleh seluruh insan pendidikan, siswa, dan segenap warga bangsa. Banyak orang sukses dan cerdas karena kecintaan mereka membaca buku dan belajar. Abad 21 ini sebagai abad informasi, di mana informasi memegang peran penting dalam perkembangan dunia. Siapa yang memegang informasi, mereka akan berada paling depan. Bicara tentang literasi atau membaca, kita orang Indonesia mungkin baru mau mulai atau baru rencana, tetapi tidak bagi orang-orang yang berada dalam dunia yang sudah maju. Saya ingin katakan begini, bahwa hasil survei internasional dari UNESCO, indeks minat baca orang Indonesia baru mencapai 0,001. Indeks minat baca manusia Indonesia itu baru mencapai 0,001. Artinya setiap 1000 orang Indonesia hanya 1 orang yang punya minat baca. Ya. Jadi 1000 orang Indonesia dikumpulkan, itu hanya 1 orang yang punya minat baca. Yang lain mungkin punya minat minum saja. Ya, apalagi kita orang Sika, orang Maumere, ya. Duduk sudah lebih dari 2 orang, pasti di tengahnya ada botol. Ya. Beda dengan orang Jepang. Singapura. Orang Jepang indeks minat bacanya 0,45. Artinya setiap 100 orang Jepang, orang Singapura, itu 45 orangnya punya minat baca tinggi. Untuk itu kita harus bisa membudayakan bagaimana minat baca. Harus menjadi bagian dari budaya kita. Yang memulai adalah kita yang berada dalam lembaga pendidikan, guru dan siswa. Tadi saya ambil contoh tadi, Jepang, Singapura, ya. Mereka jauh di atas kita. Mereka 0,45, artinya setiap 100 orang ada 45 manusia atau warga mereka punya minat baca tinggi. Dari hasil studi yang dilakukan oleh sebuah lembaga Most Literate Nation in the World, ada 61 negara yang di studi. Nah, Indonesia berada di ranking ke-60. Nah, kita juara 2 dari bawah. Itu sangat rendah minat baca. Nah, demikian juga waktu membaca. Ya, negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, ya, mereka waktu membaca 1 hari 8 jam. 8 jam untuk menghabiskan waktu membaca. Kita Indonesia baru mencapai 2 jam. Ini kondisi yang masih sangat jauh. Dan bisa merubah ini adalah
sekali lagi kita yang berada dalam dunia pendidikan. Saya memberi apresiasi khusus kepada formatur media pendidikan Cakrawala NTT, dan saya ingin berbicara khusus dengan teman-teman dari media Cakrawala Pendidikan yang nantinya saya mohon bantuan untuk kita membangun lebih serius literasi di Kabupaten Segar. Saya mohon kerjasama. Kita memang masih jauh dari namanya literasi. Kondisi ini sebagai akibat minimnya kegiatan dan budaya membaca di sekolah. Demikian juga bagaimana kewajiban membaca di sekolah. Beberapa negara yang sudah maju, yang saya omongin juga karena saya baca, karena juga dari literasi, seperti Jerman, Belanda, Prancis. Kurikulum mereka mewajibkan siswa untuk lulus pendidikan itu harus wajib menyelesaikan 23 sampai dengan 30 judul buku, baru boleh lulus. Singapura 15 judul buku itu wajib dihabiskan oleh siswa. Malaysia 6 judul buku. Jadi bukan hanya mata pelajaran di sekolah nilainya bagus semua baru lulus, tidak. Ada satu kewajiban kepada siswa untuk menghabiskan dalam satu periode pendidikan itu sekian judul buku. Barangkali Romo Ovan SMP Alvarez wajibkan kelas 1 sampai dengan kelas 3 untuk sebelum lulus minimal 6 judul buku. Masa 3 tahun kira bisa 6 judul buku. Di situ siswa diberi tugas untuk merangkum isi buku. Dan saya juga menantang teman-teman guru. Saya punya referensi kegiatan guru menulis dari teman-teman di Jawa Barat. Bagaimana teman-teman guru membangun komunitas menulis khusus para guru. Ada yang menulis tentang buku penelitian, buku mata pelajaran, menulis umum. Jadi guru membentuk komunitas menulis di masing-masing sekolahnya sesuai dengan minat. Guru mata pelajaran atau guru kelas minimal 1 tahun 1 buku dia menulis. Dan ini sebagai awal karya kita menanam literasi, memanen apresiasi. Saya menunggu edisi berikutnya, Romo Ovan. Ini judul kalau boleh saya tambah, menanam literasi, memanen apresiasi, memetik prestasi. Dan ini satu judul lagi, ini cukup melankolis, pesan rindu dari pantai selatan. Nah ini jangan macam-macam yang ini. Jika Anda macam-macam akan berhadapan dengan Nyai Roro Kidul. Kalau omong tentang Nyai Roro Kidul, Pak Camat Pagar lebih tahu banyak. Beliau alumni dari Jogja. Ya, beda. Kalau omong Nyai Roro Kidul saya pasti tidak tahu. Karena dia di Jogja, saya di Bandung, jadi beda jauh. Nah, ini teman-teman guru, untuk langkah selanjutnya saya akan memulai dulu dengan para pengawas.
untuk menggerakkan teman-teman guru dalam sebuah komunitas guru menulis. Jadi kuncinya adalah kemajuan pendidikan kita ada pada teman-teman guru. Strategi penguatan guru menulis. Yakin ini saya coba dan saya pasti akan memulai dari Alvarez dulu. Dan saya ingin teman-teman guru Alvarez menjadi corong bagi saya menggerakkan teman-teman guru di Kabupaten Sika. Dan saya pasti akan datang terus, Romo Ovan. Saya akan datang terus di Alvarez ini. Ya, mohon izin Romo. Ya, barangkali nanti dengan Pak Pengawas, Bapak Alvarez. Ya, perkenalkan beliau adalah wali kelas saya SMA Negeri 1. Ya, beliau mengasuh saya dari sejak kelas 1 sampai dengan saya tamat. Ketika saya dipercayakan menjadi kepala dinas, saya mohon izin kepada beliau, Bapak, saya jadi kepala dinas. Tolong bantu saya. Harus sering dan menulis. Ya. Saya ulangi, guru harus lebih sering membaca dan menulis untuk meningkatkan profesionalitasnya. Guru yang gemar menulis akan meningkatkan kompetensinya sebagai pendidik. Nah, sekarang bagaimana kita atur waktu antara sekolah dengan rumah? Nah, ketika seorang ibu guru kembali dari sekolah ke rumah dengan pekerjaan rumah yang begitu banyak, bagaimana harus mencari waktu untuk membaca dan menulis. Saya sering ganggu teman-teman guru. Slogan Pak Mendikbud, Merdeka Belajar. Nah, ini pengertian yang sangat luas. Ya, termasuk guru juga harus merdeka. Ya, merdeka dari pinjaman di bank. Merdeka dari gangguan rumah tangga. Bagaimana beban guru-guru yang harus menulis RPP yang begitu banyak. Nah, ini akhirnya kondisi ini menekan kreativitas guru kita. Bagaimana saya bayangkan teman-teman guru kita yang ada di Tanah Bau, Pagah dan Meguh. Saya lebih sering ke Tanah Bau. Mereka belum memulai melaksanakan tugas sudah capek. Sudah capek. Nah, ini potret pendidikan kita. Ketika kita bermimpi untuk lebih cepat berlari, tetapi kondisi alam juga yang menantang kita. Di situ saya angkat topi dengan teman-teman guru yang berada di lokasi-lokasi terpencil. Ini juga perlu kita perhatikan. Bagaimana yang ada di pulau-pulau kecil seperti Sukun dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin literasi di Kabupaten Sika berkembang. Dan sekali lagi penggeraknya adalah Alvarez Paga. Oleh karena itu, saya dari tempat ini mohon bantuan Romo Van, Romo Kepala Sekolah SMA dan pimpinan Alvarez Paga, dan juga teman dari Formatur Media Pendidikan Cakra WTT untuk nanti kita bersama-sama membangun literasi di Kabupaten Sika ini. Dalam kondisi kita masih di rundung COVID, banyak yang pesimis
pendidikan di Indonesia sudah selesai. Ya. Bagaimana anak-anak kita bisa cerdas? Indonesia atau di Kabupaten Sika ini melanda seluruh dunia. Tidak bisa kita hindari seluruh sektor di dunia ini terganggu. Ekonomi, transportasi dan sebagainya, termasuk pendidikan terganggu, pertanian. Tetapi saya harus katakan bahwa dalam kondisi terancam COVID-19, dunia pendidikan kita di Indonesia, terutama di Kabupaten Sika, kita tidak tidur. Ya. Dengan segala macam keterbatasan daring dan luring, teman-teman guru sedikit bisa bekerja maksimal untuk memenuhi hak-hak atau kebutuhan anak-anak kita, siswa kita. Berharap dari sistem daring, ya, tidak semua daerah atau pelosok terjangkau komunikasi internet. Ini masalah. Demikian juga luring, keluar jaringan. Ketika kita berharap siswa bisa belajar sendiri di rumah, itu juga saya yakin tidak akan berjalan maksimal. Perlu kehadiran guru. Makanya kita pecahkan dalam kelompok-kelompok kecil, belajar di rumah itu dengan harapan bisa didampingi oleh guru. Kondisi ini juga masih banyak tanggapan miring bahwa juga tidak efektif. Ya, saya katakan coba nyimak baik-baik penjelasan Pak Menteri dalam masa COVID ini. Anak-anak bodoh tidak apa-apa daripada mati konyol karena COVID. Ya, ini pernyataan langsung dari Bapak Menteri. Artinya apa? Ini peringatan buat kita. Kita tidak harus memaksa bahwa kondisi dalam masa pandemi COVID kita harus menggelar secara total terbuka pelaksanaan KBM, tidak bisa. Untuk kondisi sekarang kita khusus Kabupaten Sika, kita sudah bisa dikatakan dalam zona hijau. Pak Bupati memerintahkan Kadis PKO segera bikin kajian strategi pembelajaran tatap muka. Kita sudah lakukan, ya, berharap besok sudah bisa ditetapkan dengan edaran Bupati. Kita rencana mulai September kita belajar tatap muka di sekolah. Kita belajar tatap muka di sekolah dengan sistem shift. Jadi tidak full 50% rombel yang ada. Sistem shift. Untuk dari TK sampai dengan SMP. Jadi untuk TK setiap shift kita sudah siapkan itu protapnya 2 shift. Jadi 1 shift 1 jam. Itu untuk TK. Untuk SD 3 jam. Nah, SMP juga sama. Untuk sebelum pelaksanaan pembelajaran tatap muka di kelas, di sekolah, ya, Kepala Satuan Pendidikan harus bisa memastikan, ya, ada pengisian daftar periksanya ada 6 poin. Ya, pertama, seperti tadi kita tampil di depan, ya, alat cuci tangan dan semuanya, sebagainya, ya, termogan. Dan sebelum pembelajaran dimulai, kelas harus di steril, disinfektan. Dan juga harus ada izin orang tua. Jika orang tuanya masih takut mengizinkan anaknya belajar di sekolah, ya tidak apa-apa. Silakan. Nanti teknis penjemputannya juga akan kita atur. Ya. Jadi kita akan menyesuaikan dengan adaptasi kebiasaan baru atau new normal ini.
kita beraktivitas tapi dengan suasana baru. Nah, sebelum mulai nanti kita akan rakor bersama dengan seluruh pengawas. Mungkin ada juga perwakilan dari masing-masing MKKS. Kita akan lakukan pertemuan untuk persiapan. Dan memang rencana September kita akan belajar tatap muka di sekolah dengan pemberlakuan tadi adaptasi baru, tidak full kelas, 50% dari rombel dengan sistem shift. Ini akan kita dunia pendidikan kita Kabupaten Sika tidak mungkin turun jauh. Ya, bukan hanya Sika, kita seluruh Indonesia tidak mungkin semangat belajar kita turun hanya karena COVID. Kita masih menyesuaikan dengan kondisi dan juga kebijakan-kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah bagaimana kita melakukan pembelajaran selama masa adaptasi baru ini. Dan saya yakin teman-teman guru punya semangat luar biasa. Bayangkan kita BDR saja kita bisa lulus 100%. Ya. BDR saja 100%, apalagi kalau sudah kembali ke sekolah. Pasti lebih lagi. Ya. Kita harus tetap prestasi ini, jangan sampai kalau COVID sudah hilang kita turun, itu salah. Mari kita sama-sama pertahankan prestasi ini untuk Nian Tanah tercinta. Ya. Saya kaget tadi sambutan dari Romo Ketua Yayasan, ada dium ya. Semakin banyak Anda membaca akan menambah usia ya Romo ya, benar. Semakin Anda banyak makan dan minum akan mengurangi usia Anda, benar Romo. Saya setuju dan saya sudah mulai Romo sampaikan mengurangi makan. Ya, saya satu hari itu hanya punya waktu makan 8 jam. 16 jamnya saya puasa. Ya, lebih enteng kita lakukan itu. Emang kadang kita orang Indonesia, khususnya kita Kabupaten Sika ini, bukan hanya kita waktu baca Quran, tapi waktu makannya lebih banyak. Nah, mungkin ini budaya kita yang juga perlu kita lihat kembali. Saya kira ini saja Bapak Ibu sekalian. Pak Camat Paga juga sebentar lagi ada kunjungan dari Bapak Bupati, ada kegiatan di koperasi ya. Sekali lagi terima kasih. Saya lupa siapa panitia tadi, saya lupa omong ya, terima kasih untuk panitia yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini, Romo Kepala Sekolah, seluruh teman-teman guru di Faris Paga ini ya, Pak Camat dan kita semua yang hadir di tempat ini ya, semuanya hanya satu harapan dan tujuan kita untuk membangun pendidikan di Indonesia, Kabupaten Sika dan khusus Kecamatan Paga. Demikian, terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari formator MPC NTT. Pak Gawang, selamat siang untuk kita semua. Tadi kita sudah mendengar banyak tentang apa itu literasi sejarahnya dan lain-lain. Saya tidak berbicara banyak di sini, tetapi saya melihat bahwa kondisi kita saat ini, baik di NTT maupun di kabupaten yang ada di NTT, saya sharingkan selama perjalanan kami kurang lebih dari 2013, 2014 hingga tahun ini 2020. Yang pertama, terima kasih karena kami sudah memulai ini dari 2013 hingga pada hari ini. Kami dari Media Pendidikan Cakrawala NTT satu-satunya media yang bergerak khusus di bidang pendidikan, di mana dari tahun itu kami sudah melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan ke sekolah-sekolah. Namun untuk tingkat Kabupaten Sika baru saat kemarin dari Februari kami sudah mulai masuk ke Kabupaten Sika. Dulu
dulu sebelum turun ke sekolah-sekolah, kami menerima beberapa tulisan dari Bapak Ibu guru yang dikirim. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tulisan ada, namun ini kami jujur, namun logika tulisannya tidak nyambung gitu, tidak nyambung gitu, logika tulisannya tidak nyambung. Padahal kami melihat kemampuan guru-guru ada. Maka dari itu kami mulai satu pergerakan baru, yaitu mulai mengganggu beberapa kepala sekolah dan juga guru-guru untuk beranikan diri turun ke sekolah-sekolah. Yang kami lakukan di sana bukan mengajar, gitu. Kami bukan mengajar Bapak Ibu guru ataupun siswa, tetapi kami mendampingi. Masalah yang terjadi adalah guru-guru tidak lagi membutuhkan segala macam teori tentang menulis, tidak, ataupun seminar. Ya, guru-guru tidak lagi membutuhkan, atau kami datang bukan untuk memberikan seminar tentang literasi dan lain-lain lalu kami pulang. Tidak, sekali lagi. Yang kami lakukan adalah mendampingi guru-guru sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan mata pelajaran yang diembannya, kemudian mendampingi untuk memulai membuat tulisan. Jadi beberapa karya tulisan yang kami buat, salah satunya adalah PTK, lalu artikel ilmiah populer, dan juga berbagai karya tulisan lainnya. Model pendampingan kami ada dua, yaitu untuk guru, kelas guru, dan juga kelas siswa. Kelas guru dan juga kelas siswa. Nah, setelah didampingi, tulisan-tulisan ini akan langsung kami bawa. Jadi kegiatannya 3 hari, kami langsung membawa tulisannya dan siap untuk dipublikasikan. Sebelum kami bawa tulisannya, setelah didampingi bersama Bapak Ibu guru, kepala sekolah dan juga pengawas, kami bedah bersama-sama tulisannya di ruangan. Silakan melihat dengan sendiri tulisannya, tertawa bersama-sama boleh. Lalu di situ kita akan perbaiki bersama-sama logika tulisannya. Di dalam tulisan ada logika tulisannya gitu. Khususnya untuk guru. Nah, apa yang guru-guru tulis di sana? Banyak hal. Selama ini ada banyak Bapak Ibu guru sudah melakukan berbagai macam metode di kelas untuk siswa, tetapi kita tidak pernah untuk menulis. Nah, itu kendalanya, kita tidak pernah menulis. Jadi segala macam metode yang sudah kita buat, harusnya kita transferkan itu dalam tulisan. Dan tulisan kita wajib dipublikasikan. Apa pentingnya, apa manfaatnya? Kebetulan kami juga turun ke sekolah-sekolah tidak sendirian. Kami berkolaborasi, bekerja sama dengan dinas terkait, lalu pengawas sekolah juga, lalu penilaian kredit kita sama-sama. Dan dari tulisan itu juga ada bonusnya nanti. Jadi tujuan juga untuk kenaikan pangkat. Tapi bukan tujuan dari pelajar untuk kenaikan pangkat, bukan, tapi bonus. Gitu. Tujuannya adalah apa? Peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru dan juga siswa. Itu tujuannya. Lalu yang berikut, di beberapa kabupaten yang sudah kami jalani, termasuk untuk proses di sini, setelah kami kegiatan Februari kemarin di sini, kami langsung disambut baik oleh Kepala Dinas P&K Kabupaten Ende, Ibu Messi Kiwe. Jadi kami di sana 1 minggu dan melakukan kegiatan bersama Bapak Ibu guru, siswa-siswi di kabupaten, dan mereka sudah melahirkan karyanya. Untuk karya siswa, judul bukunya Sahabat Kecil Soekarno. Jadi setiap judul-judul buku yang dihasilkan punya nilai filosofi tersendiri. Biasanya dari proses kegiatan pendampingan, saat itu juga biasanya muncul ide dan juga bisa membuat judul. Lalu setelah kami kegiatan 1 minggu di ND, kami langsung diundang kembali untuk bertemu dengan Bapak Bupati Kabupaten Nagekeo, yang seharusnya kalau tidak COVID kemarin, kami sudah selama semester kemarin di Nagekeo, kegiatan untuk guru
kepala sekolah, pengawas, dan juga siswa-siswi. Dari KGKIO kami bergerak ke Ruteng, kami mendampingi mahasiswa dan juga beberapa dosen juga untuk pendampingan menulis. Dan di sana mereka sudah lahirkan karyanya dan juga sudah launching bukunya. Pertanyaannya, menulis ini sulit atau tidak? Tidak sulit. Nah, mengapa kami harus masuk ke beberapa lembaga pendidikan atau beberapa universitas? Masalah yang kami alami, yang kami temukan adalah kita tidak berani untuk memulai, tidak punya kepercayaan diri untuk memulai sesuatu, atau juga tidak punya kebiasaan untuk menulis. Makanya saya sepakat dengan Romo tadi, untuk bisa menulis kita harus punya kebiasaan membaca yang kuat, yang banyak. Gitu. Sekarang sudah ada gerakan literasi sekolah, lalu dengan gerakan membaca 15 menit, itu saja tidak cukup. Gitu. Bangun juga kebiasaan itu di rumah. Lalu yang berikut, harapannya dari kami, ya, saat ini kami punya perhatian untuk ke Sika, dan saya masih di Sika sampai 1 minggu di sini. Lalu nanti tanggal 6 kegiatan bersama kementerian di Labuan Bajo. Dan juga mohon maaf dari pimpinan kami hari ini, sebenarnya beliau hadir juga, tetapi berhalangan karena membawa materi kegiatan di Kupang. Lalu kami perlu informasikan juga, media pendidikan Cakrawala oleh Kantor Bahasa NTT 2019 kemarin menjadi mendapat peringkat 1 media terbaik di NTT. Jadi kami berada di NTT, kami yang bergerak, ada pimpinan Bapak Kusiri Karno, lalu pemimpin redaksinya Bapak Robert Fahid, beliau sastrawan muda NTT juga, menulis. Lalu di setiap daerah punya formator dan formatris. Saya saat ini dipercayakan untuk menjadi formator di wilayah Kabupaten Manggarai Raya, di kabupaten. Jadi sendiri memang capek, tapi yang namanya tugas tetap dilayani dengan penuh kasih. Lalu yang berikut, harapannya juga, tadi malam kami sudah melakukan kegiatan obor literasi, Bapak Kadis. Kegiatan obor literasi ini karena ini titik awal, maka di sini adalah pemantiknya, pemegang api pemantiknya. Dan tadi kami sudah menyerahkan ke Bapak Kadis sebagai simbol. Dan tadi Bapak Kadis bilang Romo Ovan sudah membangunkan mimpi dari Bapak Kadis, dan kami juga turut ikut serta juga memberikan penerang dalam bentuk obor untuk Bapak Kadis untuk boleh berjalan maupun siang, tambah dan matahari, tambah obor lagi, dan juga malam. Jadi saya yakin kedepannya Bapak Kadis, Bapak tidak akan teratur pada batu maupun di mana saja gitu. Kami juga terbuka, saya akan sampaikan kepada pimpinan untuk menyampaikan kabar gembira ini. Lalu yang berikut, memang benar Bapak kami ketika dihubungi ada hal-hal yang memang sangat formal, dan ada juga yang bisa dihubungi lewat media sosial, lewat HP saya, Japri, SMS, WA, dan lain-lain. Nah, pada saat bertemu nanti baru dibuat suratnya sebagai administrasi. Itu sebuah informasi juga. Lalu yang berikut, untuk di Sika, memang saat ini mulainya dari sini, dari Pagar. Dari sini harapannya kita akan berkeliling ke beberapa zona yang ada di Kabupaten Sika, SMA, SMP maupun SD, gitu, SMA maupun SD, dan juga sekiranya nanti kita bisa melakukan satu kegiatan yang namanya camping literasi, ya, camping literasi atau kemah literasi, dan di sana kita akan tampilkan berbagai parade puisi, karya-karya siswa. Bukan hanya puisi saja, tapi ada diari dan juga karya ilmiah remaja siswa. Untuk kegiatan yang kami lakukan di sekolah, juga untuk siswa, peningkatan kompetensi siswa,
Jadi salah satu produknya adalah ini, buku. Salah satu produknya. Tapi di sana masih ada seminar. Nah, selama ini yang kami amati di sekolah itu yang menjadi pembicara itu selalu mengundang bapak guru atau orang-orang lain yang kompeten. Tetapi di sini kami membuat piramida terbalik gitu. Kami mendampingi siswa-siswi memberikan materi yang singkat, dan juga pada hari ketiga mereka akan menjadi pembicara, menjadi narasumber, dan akan berbicara di depan bapak ibu guru kepala sekolah. Dan setelah mereka memaparkan materinya, silakan bapak ibu bertanya dan mereka pasti bisa menjawabnya. Jadi yang paling penting di sini memberikan ruang kepada siswa-siswi untuk tampil. Ya. Salah satu karyanya seperti ini, buku. Ya. Lalu harapannya juga di setiap kegiatan nanti momen-momen besar juga adakan kegiatan seminar pendidikan yang dilaksanakan oleh siswa-siswi kita. Suara